Lalu saya pokoknya saya mabuk, saya berokok, saya melakukan semua, saya halalkan waktu itu. Tidak. Jadi saya halalkan semua apa yang diharamkan, saya halalkan saat itu. Akhirnya karena saya kenalan dengan seseorang, ya, orang yang jadi suami saya dulu, dia juga sama konsumsi juga gele, ganja, ya. Ini kita kadang-kadang sering sama-sama minum, sering sama-sama gele gitu ya. Nah, itu anak muda itu. Sebenarnya saya cuma berteman, tapi ya karena dia juga suka sama saya, dan akhirnya lama-lama saya juga jadi suka sama dia. Ya akhirnya singkat cerita, ya saya akhirnya hamil di luar nikah waktu itu saya, karena terus saya tanya sama suami saya yang dulu, kamu tanggung jawab nggak? Sekarang aku hamil dari kamu gitu. Ya aku tanggung jawab, dia bilang gitu. Ya oke, kalau gitu kita nikah. Ya akhirnya kita berdua nikah. Saya menjual sebuah tape recorder, ya saya jual untuk biaya ke penghulu. Jadi saya waktu itu nikah di bawah tangan ya, karena tanpa ada, hanya cuma saksi tapi tanpa ada wali, karena saya kan wali hakim, tidak ada papa ya. Jadi saya di situ dengan sederhana mungkin malam itu dinikahkan sama Naib dan Lebe di situ. Akhirnya kami pulang ke Jakarta, dan saya bilang sama orang tua saya bahwa saya hamil gitu. Tapi ibu saya tidak mau mengakui ya, otomatis ya, namanya juga dia seorang guru ngaji. Jadi dia tidak menerima lah. Akhirnya kami akhirnya saya disuruh pergi dari rumah. Katanya dibilang, kalau kamu udah melahirkan kamu boleh datang, tapi sekarang kamu jangan tinggal di sini, mami malu gitu. Ya udah, saya hanya tinggal di rumah mertua saya. Satu lagi saya ada yang lupa ini. Maaf saya banyak yang lupa ya. Mungkin ini juga ada sedikit deg-degan ya. Saya belum pernah bercerita kesaksian di layar seperti ini ya. Paling sama teman-teman aja gitu. Ibu saya kan seorang guru ngaji ya. Dia juga mengadakan les privat ya. Jadi di Jakarta ini ibu saya sering les privat sama anak-anak tetangga-tetangga atau ibu-ibu yang mau belajar ngaji, ibu-ibu pengajian gitu. Nah waktu itu saya ini waktu SMA saya tuh senang pakai kalung salib. Nah setelah itu makanya teman saya bilang, lu kok pakai, sama teman saya yang saya ledekin Tuhannya, dia tanya, lu pakai kalung salib gitu. Iya seneng gitu, udah. Tapi saya juga nggak bikin itu salib itu apa. Nah, akhirnya saya pakai salib, kan saya setiap sebulan sekali saya pulang ke Jakarta, ya. Nah, pada saat saya pulang ke Jakarta, ibu saya lagi ngaji di rumah sebelah. Di rumah sebelah ini orang Batak, tapi yang jadi mualaf. Ibu saya ngajarin ngaji, karena kan dia seorang mualaf pengen belajar ngaji gitu. Nah, pas saya ke rumah, pintu tertutup. Akhirnya saya pikir, oh mungkin ada di sebelah rumah. Akhirnya saya tanya, mami ada di sini? Oh iya ada, katanya, ini kita lagi ngaji gitu. Nah yang buka itu kan si ibu yang punya rumah itu. Dia lihat dada saya tergantung kalung salib tuh, tapi dia nggak nanya, cuman oh sini masuk Antin katanya. Terus akhirnya dia panggil ibu saya, Mi ada Antin Mi katanya gitu. Oh iya katanya. Oh mau ngambil kunci kali katanya gitu. Ya akhirnya saya ambil kunci, saya pulang ke rumah Mi duluan ya. Ya pulang aja ke sana. Kalau mau makan ada di sana kata Mi. Ya saya pulang tuh ke rumah. Lalu ibu yang diajari ngaji sama mami ini bilang gini, Mi, tadi saya lihat kok Antin pakai salib katanya, kalung salib gitu. Terus ibu saya kan nggak ngerti ya, ibu saya tuh nggak ngerti apa itu Kristen, apa dia nggak ngerti. Loh salib, kalung salib, emang apa itu salib gitu? Itu salib itu kan lambang Kristen nih katanya, yang begini nih katanya. Jadi oh terus ya dulu kan saya kan orang Kristen, jadi saya juga dulu kan suka pakai salib, itu lambang Kristen. Makanya ya kok kaget saya, Antin kok pakai salib. Oh udah, mami saya diam, mungkin juga marah. Begitu pulang dia masuk, saya kan lagi membelakangi dia, Antin ya, saya dibalikin gitu, tubuh saya dibalikin, jadi dia bisa lihat dada saya, toh. Ini apa? Dia tarik ini apa? Ini kalung gitu. Ya ini salib gitu. Ya, oh ya salib. Oh udah tahu kenapa nanya gitu.
iya, tapi ini kan kamu tahu artinya salib gitu. Ya tahu gitu. Ya ini lambang Kristen kata ibu saya. Iya betul ini lambang Kristen. Memang kenapa gitu? Kalau saya mau pakai emang kenapa? Ini kan saya suka gitu. Karena saya tuh suka pakai kalung yang aneh-aneh buat saya. Kayak misalkan peluru gitu, peluru yang kan ada dulu dijual-jual ya pakai tali sepatu, terus pakai kalung peluru kayak gitu. Nah, saya pikir ini ada salib, saya pakai, kenapa tidak gitu. Jadi saya tidak, buat saya tidak ada artinya dulu salib. Jadi ya saya bilang, udahlah Mi, ini kan cuman iseng aja gitu. Tin suka pakai ini. Kalau Mi nggak suka ya sudah. Akhirnya ibu saya marah. Akhirnya saya karena ibu saya marah ya saya pergi, saya tinggalin. Padahal saya baru datang, belum makan, baru mau nyelap mama saya langsung. Saya dulu orangnya susah, saya ngebangkang dulu orangnya. Jadi kalau dikasih tahu gitu, saya nggak suka dibentak gitu. Jadi akhirnya saya pulang, saya tinggalin gitu. Jadi bahkan kakak saya sendiri yang yang tahu ya, ada kakak saya yang kakak saya yang seibu di atas saya, itu dia sangat mengerti sekali keadaan saya. Karena pernah satu saat saya pulang ke rumah, rambut saya nih kuning. Jadi rambut saya begini nih bukan sekarang aja. Kalau sekarang kan saya giniin karena saya rambut saya putih. Tapi kalau dulu SMA saya rambut saya tuh kuning, kuning jagung, alis hitam tebal. Jadi kalau saya pulang di apa itu namanya di kampung rambutan, saya sering dikatain bule Depok, dikata-katain sama saya. Kadang saya suka berantem sama kenek mikrolet. Waktu itu ya, ini saya juga sedikit tambahan cerita. Jadi kalau waktu saya pulang rambut kuning, ibu saya bilang gini, astagfirullahaladzim, Antin, kok rambut itu gimana kayak jagung gitu. Mama marah gitu, mami saya marah. Terus kakak saya bilang gini, sudahlah Mi, mau kuning kayak mau hijau kok merah kayak kepala dia, rambut dia, daripada nanti dia pergi lagi gitu. Ibu kakak saya tahu kalau ibu saya begitu nanti dia pergi. Sudahlah Mi, saya dengar kan, sudahlah biarin aja katanya. Tapi mami nggak mau, kata mami kan guru ngaji, mami malu katanya gitu. Apa kata mereka Don katanya, ini seorang anak guru ngaji kok kelakuannya seperti ini gitu. Nah udah akhirnya saya juga pulang lagi. Terus saya pas pulang saya bilang sama salonnya, aku ganti ini rambut gitu. Karena dulu rambut saya suka dipakai apa namanya? Dipakai untuk ini percobaan color gitu. Akhirnya ya saya pulang, saya diganti pakai warna yang merah panta. Yang kalau merah panta itu di tempat teduh ya teduh, kalau di tempat panas ya keluar kan. Jadi saya waktu pulang saya kelihatan, mami saya bilang, nah kayak begitu, baru itu anak mami gitu. Malu lah katanya sama apa status mami gitu, guru ngaji. Tapi pas saya naik ke atas ke tempat jemuran, saya lagi jemur pakaian, mami saya datang, lihat ini saya merah sekali, marah lagi, saya pulang lagi. Ini hanya sekedar cerita aja ya. Ya jadi ya itulah kebandelan saya itu. Akhirnya saya kembali lagi ke setelah saya hamil, saya mempunyai anak dan saya juga berumah tangga dengan suami saya. Suami saya baik, bekas suami saya itu baik sekali orangnya. Dia juga tidak pernah menyakiti hati saya dengan penyelewengan atau apa. Dia dari asli Betawi, dari keluarga besar. Saya tidak usah sebut ininya, cuman dia dari keluarga besar. Namanya orang Betawi itu kan biasanya besar ya. Dia anak yang ke-10 karena mertua saya dulu punya anak 13. Jadi mereka ini, dan saya juga puji Tuhan ya, mertua saya ini sayang sekali sama saya, padahal saya kayak preman ya, rambut saya ini apa maksudnya teh berwarna gitu, saya sering pakai celana pendek, sedangkan mantu-mantu yang lain pakai jilbab, pakai rok panjang, saya pakai celana pendek, saya cuek, saya orangnya nggak mau saya mengada-ngada menutupi ini. Jadi inilah saya adanya gitu. Kamu mau terima oke, tidak mau ya sudah gitu. Kayak saya dulu prinsip saya begitu. Itulah karena broken home saya. Jadi saya prinsipnya hidupku adalah tanggung jawabku. Jadi orang lain tidak usah ikut campur gitu. Kalau mau terima keadaan saya seperti ini oke, kalau tidak ya sudah gitu. Jadi akhirnya mereka tidak ada yang sama sekali gimana menggubris atau apa. Mereka terima apa adanya, bahkan mertua saya yang laki sayangnya minta ampun. Sayang ya, ibu perempuan juga sayang gitu. Bahkan sering saya jadi cemburu dari anak-anaknya gitu, kalau saya datang tuh katanya bos muda itu datang,
oh anak emas datang gitu. Akhirnya ya saya seperti itu ya, gitu. Ya saya akhirnya singkat cerita saya berumah tangga dengan suami saya selama 9 tahun. Tapi rumah tangga kami juga gonjang-ganjing karena di situ saya yang jadi dominan. Saya dominan dan saya juga otoriter. Kalau dominan dan otoriter mungkin itu juga dari keturunan dari nenek saya bisa terjadi juga ya. Nah, akhirnya apa namanya? Saya jadi apa yang saya mau ya saya harus lakukan gitu. Jadi suami saya ini orangnya lembut, lemah lembut. Seringkali dia ini nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau saya tanya tentang ide atau tentang apa, dia selalu terserah mama. Jadi dia tidak pernah mengumandangkan memberikan satu ide, karena mungkin kalau dia memberikan ide juga saya kadang-kadang saya nggak terima, karena saya juga ya itulah egois itu saya dulu ya. Dan dia juga kadang kalau dia kerja di sebuah developer, tapi kan namanya juga proyek rumah itu ya kadang ada naik ada turun, kadang-kadang juga sama sekali nggak ada proyek gitu, akhirnya nganggur. Nah pada saat nganggur itu kadang-kadang dia tuh tidak langsung mencari pekerjaan yang lain gitu, dia cuma leha-leha aja karena pikir tenang aja lah, karena saya orangnya saya aktif, saya orangnya apa ya mandiri, karena saya dari dulu kan hidup saya sendiri, jadi otomatis saya perjuangkan ke hidup saya gitu. Apalagi saya udah punya anak ya, waktu itu saya udah punya anak 2, 3 malahan, karena saya ambil anak angkat gitu, saya angkat anak teman yang juga di luar nikah dan tidak diterima sama orang tuanya gitu anak itu. Jadi saya ambil tuh dari bayi dari umur 2 tahun dan 2 tahun dari umur 2 minggu dan sekarang anak angkat saya ini sudah besar, sudah punya anak 2. Saya sudah jadi cucu dari dia, dari anak angkat saya. Sudah jadi oma maksudnya, sudah jadi oma. Saya sudah punya cucu 2. Nah itu singkat cerita, selama saya hubungan bersuami istri, karena seringkali suami saya nganggur, nggak ada kerjaan, di situ akhirnya otomatis tumpuan keluarga ini saya sendiri gitu. Saya harus mencari uang gitu ya. Nah di situ saya juga akhirnya kenalan saya dengan seorang bule Amerika, karena saya bisnis, saya selalu bisnis jewelry, perhiasan gitu yang dari apa itu saya ambil dari Jatinegara, dari batu-batu gitu ya. Saya ambil dari Jatinegara, beli, saya jual sama bule-bule gitu. Karena waktu itu kan banyak sekali turis ya. Pada saat itu kan di Bandung ada perusahaan IPTN tuh, penerbangan yang dikepalai oleh Habibie. Ya situ kan banyak bule ya. Akhirnya saya sering menjual barang-barang dagangan itu ke orang bule, tawarkan karena harganya kan bisa pakai dolar gitu. Akhirnya saya punya kenalan sama orang Amerika ya. Akhirnya saya juga sempat pacaran. Nah, itu saya pacaran pada saat saya punya suami. Berarti itu selingkuh ya. Itu tidak benar banget. Sekarang saya mengerti ya. Sebenarnya dulu juga saya mengerti, tapi ya apa boleh buat? Karena suami saya tidak berdaya. Dia saya suruh kerja, dia juga susah sekali cari kerja. Saya waktu itu disekolahkan dari orang bule itu, orang Amerika itu, saya disekolahkan sekolah kapsalon, sekolah potong rambut di Rudi Hadisuwarno sama di Arianti ya. Saya selama 2 tahun saya sibuk menggeluti itu salon karena dia bilang lebih baik kamu belajar sekolah, kalau kayak saya pulang ke Amerika kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri. Nah, orang bule itu tidak tahu kalau saya punya suami, karena saya bilang sama bule itu, saya kenalkan suami saya, tapi saya bilang ini ponakan saya, gitu. Jadi ya cuma yang kasihan juga anak-anak saya sih, anak-anak saya kadang di depan bule itu otomatis harus panggil om ya. Tapi akhirnya saya bilang tidak apa-apa, kamu panggil papa aja gitu. Jadi saya bilang lagi, jadi saya banyak bohong juga dulu ya. Akhirnya jadi bohong sana sini, karena saya harus bilang sama si bule itu, oh ini anak-anak saya panggilnya papa. Karena mereka juga pengen ada figur seorang papa gitu. Dia ngerti, dia percaya gitu. Nah, saya bilang sama suami saya, ini teman saya. Sepertinya suami saya tuh ngerti, sepertinya suami saya tahu. Saya juga nggak tahu suami saya ini tahu atau enggak, tapi mungkin juga dia belaga nggak tahu, karena mungkin dia merasa dia juga tidak berdaya.
untuk menghidupi, karena ya mau bagaimana, saya harus bayar rumah kontrakan, saya harus bayar sekolah, karena anak-anak saya sekolah juga, saya masukin anak-anak sekolah di sekolah yang baik gitu, yang kayak Muhammadiyah itu kan, sekolah Muhammadiyah itu mahal ya, swasta itu, otomatis itu kan harus, karena apalagi dulu harus beli buku, nanti bukunya yang buku kakaknya nggak bisa dipakai buku sama, nggak bisa dipakai adiknya, itu otomatis setiap semester harus beli buku, itu harus ada gitu. Dari mana? Tapi selama 4 tahun saya berhubungan dengan bule itu, dengan orang Amerika itu, akhirnya ya saya, tetapi batin saya yang paling kecil menangis. Saya suka bilang begini, Tuhan, kalau memang Engkau ada, kalau memang Engkau hidup, waktu saya bilang, ya Allah, kalau memang Engkau hidup, kalau Engkau ada ya, saya bosan hidup seperti ini, saya tuh bohong, saya tahu itu dosa, tapi bagaimana harus menghilangkannya. Suami saya nggak mau cari kerja, suami saya susah sekali cari kerja karena dia juga nggak mau, malah dia juga diangkat jadi RT di tempat kami tinggal, karena semua orang pada sibuk kerja, suami saya kan nganggur. Nah, jadi cuma nungguin salon saya. Kalau saya kan punya salon ya, saya bisa kerja sendiri di salon. Jadi suami saya kadang-kadang bantu gitu, tapi kan saya maunya dia tuh kerja gitu, biarpun hanya jadi pelayan toko kayak atau apa kayak, yang penting dia punya pekerjaan lah gitu. Jadi dipandang orang juga enak gitu. Tapi ya dia enggak, akhirnya ya semua tahu kan dia nggak kerja, akhirnya dia diangkat jadi RT, pada saya tidak mau tidak jadi RT, jadi dia jadi RT, saya jadi ibu RT. Saya nih jadi ibu RT, kadang saya pergi malam, pergi kemana gitu sama yang boleh itu, kadang kan saya bisa nginep di mana gitu ya, tetangga mungkin tidak ada yang tahu, bahkan keluarga pun tidak ada yang tahu. Jadi saya sampaikan ya, saya di channel ini saya memberanikan diri untuk bersaksi untuk kebenaran, bukan saya bangga dengan dosa, karena tidak ada dosa yang harus dibanggakan, tapi saya bangga dengan Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dia telah menyelamatkan saya. Jadi saya sekali lagi saya bicara tentang dosa ini, bukan saya bangga dengan perbuatan dosa yang saya alami dulu. Nah, saya akhirnya dengan berbuat dosa, batin saya menangis sekali. Tapi saya juga sholat, tapi ya saya kalau di sholat saya Tuhan, ya jadi antara perbuatan dosa dan sholat, ngaji, sholat, dosa, ngaji, dosa, sholat. Jadi saya pikirnya gini, kalau nggak ngaji, nggak sholat, nanti dosanya lebih banyak gitu. Jadi pikiran saya ini, kalau saya ngaji dan sholat, jadi seimbang gitu. Itu pikiran saya, pikiran yang tolol ya dulu, seimbang gitu. Jadi ya, jadi nggak tobat. Tapi ya akhirnya mau nggak mau ya gimana, saya lakukan seperti itu gitu, untuk menghidupi suami dan anak-anak ya. Akhirnya setelah itu selama 4 tahun saya bersama bule itu pacaran, dan akhirnya beliau harus pulang ke Amerika karena waktu itu tahun 98 kan lagi ada reformasi ya, reformasi besar-besaran waktu itu, demonstrasi di mana-mana, dan IPTN pun ditutupnya. Akhirnya ya otomatis bule-bule semua yang di IPTN itu juga harus kembali pulang ke negaranya masing-masing, termasuk pacar saya juga itu harus pulang ke negaranya. Ya udah, akhirnya di situ juga buat saya juga terpuruk ya kan, saya harus bagaimana mencari nafkah lagi begitu, karena kan kalau mengandalkan dari salon juga tidak seberapa ya, tidak seberapa kan, pengeluaran saya juga banyak untuk semua kalau saya cuma sendiri gitu ya. Tapi suami saya yang dulu tuh kayaknya tenang-tenang aja gitu, nggak gimana gitu, risih atau gimana gitu, kayaknya ya santai aja lah, mungkin bini gue bisa cari duit gitu, kayak gitu. Tapi saya pikir, Tuhan, saya ini kayak mesin ATM ya kalau begini caranya gitu. Sedangkan harusnya kan suami yang bertanggung jawab gitu. Ini kok saya yang bertanggung jawab gitu. Akhirnya saya pada saat itu, jadi saya juga sering ke dukun. Nah, saya hobi sekali dengan dukun. Pokoknya kalau ada dikasih tahu, oh ada dukun di sini bagus, dia tuh saya datangin. Bahkan saya waktu itu tahun 98 ya, 98 saya dibawa ke seorang dukun. Ini dukun ini bukan ya, dia bukan sebenarnya
supranatural gitu dia, tapi dia juga kerja di Pemda gitu ya. Dia juga orang maksudnya dikenal lah gitu ya. Ya mungkin dikenal karena kepintarannya juga kan, dia bilangnya orang pintar gitu. Jadi saya dikenalin sama teman saya di situ, karena teman saya juga sebagai muridnya. Saya akhirnya juga jadi ikutan di sana muridnya. Saya sering ikut berjamaah sholat bareng berjamaah gitu. Tetapi dia juga menawarkan saya masukin susu. Nah, saya juga ditawarin susu emas, susu inten atau berlian gitu. Tapi saya kan nggak sanggup beli berlian ya, dari mana ya, saya cuma bisa beli emas atau sama inten gitu ya. Saya dimasukin di muka saya waktu itu supaya saya, karena saya gini, jadi selama ini saya bilang ini, Tuhan, saya pengen sekali ketemu suami itu yang menjadi panutan buat saya, membuat saya jadi tunduk, karena saya sebagai kodrat, sebagai perempuan ini harus melayani suami dengan baik, harus jadi seorang penolong kan. Tapi kalau sekarang kok saya kalau caranya begini, saya jadi kayak mencak-mencak gini, jadi saya jadi kayak seorang bos gitu. Jadi suami yang nurut sama saya gitu. Buat saya kayaknya nggak pas banget gitu. Makanya saya waktu itu batin saya selalu bilang gitu. Nah, akhirnya saya dilayanin tuh sama Abah, saya manggilnya Abah, sama Abah nih, coba kamu pakai ini. Nah, terus dia juga memberikan sama saya ide, katanya, mau nggak kamu saya kasih maksudnya diisi badannya. Terus saya juga disuruh makan gabah. Gabah itu sebab padi ya, padi yang belum dikupas. Jadi saya makan gabah waktu itu sekitar 12 biji, tapi itu bisa tertelan ya waktu itu. Pada itu tajam ya. Saya juga minum itu, jimat gitu. Lagi saya juga bahkan saya pernah dimandiin dengan darah ayam dan bunga 7 macam. Itu malam-malam jam 12 malam di bulan Kliwon, di Jumat Kliwon. Pernah di itu ya. Nah, akhirnya seringkali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sampai kapan saya harus seperti ini, Tuhan? Jadi saya akhirnya sering juga berdoa dengan bahasa saya sendiri gitu. Jadi kalau saya mau pergi nih, kalau mau pergi saya keluar malam gitu ya, pergi. Oh ya, saya waktu itu juga saya jadi supplier alkohol. Ya setelah pulang ini ke Amerika, saya jadi supplier alkohol. Jadi saya masukin alkohol ke hotel, ke kafe gitu, ke pub. Nah waktu itu saya juga masukin ke tempat bar yang tempat saya nongkrong gitu ya. Nah, tetapi pada saat tahun 98 itu kan lagi ada keributan di Semanggi itu kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi bawa alkohol dengan Richard, nama Richard, dia orang Chinese Medan. Nah, di waktu itu di mobil box itu penuh dengan alkohol di belakang itu. Pada waktu kita mau lewat tol Jagorawi ternyata sudah diblokir, sudah banyak pendemo di situ, bawa parang, bawa batu segala macam. Terus teman saya bilang ini, wah Tin, celaka kita nih katanya. Kenapa? Nih udah diblokir, gimana nih? Gue kan orang Cina gue, katanya gitu. Lu juga muka lu kayak Cina gitu. Terus gimana dong? Ya udahlah kita turun aja, taruh aja mobil di sini gitu. Akhirnya ya kita turun, kita taruh mobil di situ, dia bawa kuncinya, dia ya kita pergi lewat jalan semut, lewat jalan pintas gitu. Akhirnya kita pulang ke Bandung dan saya dengar-dengar distributor yang alkohol itu juga dibakar sama orang-orangnya, sama si ingkoknya katanya. Saya dengar itu ya. Nah itu ya, akhirnya saya juga sering nongkrong di bar karena saya juga supplier alkohol gitu. Nah itu setelah pacar saya dari Amerika, yang Amerika itu pulang, karena pada saat ada pacar saya nih, saya sugih gitu, maksudnya banyak uang gitu ya. Dia nggak pernah, orang Amerika itu royal gitu, jadi saya nggak pernah kekurangan uang lah. Gitu. Keluarga saya juga saya bantu gitu. Tetapi uang itu kan uang panas ya, istilahnya uang yang tidak halal gitu. Saya pakai untuk kasih makan anak-anak, keluarga gitu ya, suami gitu. Tapi ya mau bagaimana dikata ya, karena memang harus seperti itu kehidupan saya dulu. Akhirnya setelah saya dimandiin tuh, mungkin seminggu setelah dimandiin, saya pergi ke sebuah bar ya, nama Amsterdam Cafe namanya, karena itu Amsterdam bar itu yang punya orang Belanda. Saya waktu itu saya datang waktu itu agak pagian.
Datang ke situ sekitar jam 9, sedangkan bar kan punya buka sekitar 10 ke atas gitu ya. Jam 9 saya udah datang. Nah, saya masuk ke situ, niat saya kan mau ambil kontrabon ya, karena waktu itu KP itu masih ada harus bayar kan, kita ke sistem kredit ya. Waktu itu saya datang dan yang punya barnya itu lagi dinner sama istrinya, jadi saya harus nunggu, kata teman saya yang ada kerja di bartender. Nah, di situ ada seorang laki-laki, orang bule, muda gitu ya, duduk situ, belum ada tamu yang lain, cuma ada situ. Terus teman saya ini yang di bartender ini, oh Antin, Mbak Antin katanya, aku mau ngerjain persiapan ya karena belum beres, katanya, tolong dong temenin dia gitu, ajak ngobrol dia gitu, dia orang Belanda. Oh oke, yang itu sekarang jadi suami saya ya. Akhirnya ya kita ngobrol sama dia, ya ngalir ngidul lah ngobrol gitu ya. Terus dia juga nawarin minum, mau minum apa, saya waktu itu minum Sprite ya. Kita ngobrol-ngobrol, saya nih orangnya juga kan spontan, saya orangnya apa adanya. Saya cerita apa adanya. Dia kan tanya, are you married? Yes, I am married. I have 2 children. I have 3 children with adopted children. Nah, saya bilang begitu tuh. Akhirnya saya punya cerita, dia senang dengerin saya, karena kok saya baru kenal, tapi kamu cerita apa adanya gitu. Saya nggak mau nutupin. Karena waktu itu saya juga pikir gini, ya siapa tahu saya dapat suami yang saya inginkan gitu. Ya, juga saya punya tujuan seperti itu gitu ya. Akhirnya dia ngajak ngobrol, terus waktu itu kita pindah dari bar itu, saya pergi ke tempat diskotik karena dia ada janji dengan yang lain. Nah, sampai jam 2 malam saya diantar pulang. Dari setelah itu dia mau ada continue gitu. Akhirnya kita continue, kita ketemu ya setelah 2 minggu. Dia tanya begini, kamu mau nggak serius? Karena waktu itu dia juga habis putus dengan pacarnya yang di Belanda. Saya bilang, kalau kamu serius, aku mau serius. Tapi kan kamu punya suami. Ya, aku punya suami. Tapi aku kan sudah lama aku minta cerai. Karena saya setiap tahun baru saya selalu kasih ultimatum kepada bekas suami saya, kalau hidup kita seperti ini terus dan kamu tidak mau berubah, lebih baik kita pisah. Cuman pada saat itu saya paksakan, karena saya tidak mau menjanda di Indonesia, itu tidak enak jadi janda. Maaf ya, bagi orang yang ibu-ibu yang mungkin yang menjanda, bukan saya ini, cuman risih gitu, jadi janda itu risih, mau keluar sedikit diintai, diawasi, nanti kenalan sedikit sama laki-laki, nanti maksudnya dibully lah gitu. Jadi kayaknya nggak nyaman lah jadi janda itu. Jadi saya pikir, saya nggak mau jadi janda, saya cari ban baru dulu, karena ban saya sudah bocor, jadi saya tambah lagi bannya gitu. Nanti kalau saya dapat ban baru saya lepasin ban lama gitu. Saya pikir gitu prinsip saya ya. Akhirnya saya waktu itu bilang sama calon suami saya gitu, ya saya mau serius kalau kamu serius gitu. Tapi kamu punya suami, ya saya mau cerai. Oke, kapan kamu mau cerai? Dia bilang gitu. Ya kalau saya kalau ada uang saya akan cerai, kata dia. Oke, saya siapin uangnya. Ya udah, akhirnya kebetulan setelah itu suami saya nanya, dia nanya begini, Tin, gue mau ngomong katanya, ya orang Betawi kan suka galuh ya, gue ngomong katanya gitu. Siapa tuh bule yang suka nganterin gitu? Oh itu, saya kasih tahu namanya, terus gitu, orang Belanda gitu. Terus saya bilang, ngapain dia kalau nganter-nganter? Oh dia mau kawin sama aku gitu, dia mau ngawinin aku, dan dia juga mau bawa aku ke Belanda gitu. Terus gila lo, kata dia, lu kan punya laki, lo gimana sih, katanya. Kayak, iya emang gue punya laki, tapi laki gue kok kayaknya nggak berfungsi gitu. Gue kan udah bilang, saya bilang begitu, gue kan udah bilang, udah kasih ultimatum berapa kali, tapi kayaknya nggak digubris gitu. Ya aku juga capek ya, jadi hidup seperti ini terus capek. Dia mungkin, saya kadang gini, kok suami saya nggak mikir ya, ini tuh saya menjalankan hidup saya ini penuh dosa. Dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai kaki ini full dengan dosa. Hidup saya kelam, hidup saya hitam gitu. Udah hidup saya kelam dari saya remaja, terus punya suami juga saya tidak berhenti gitu karena keadaan. Memang banyak orang juga, mungkin orang bisa yang orang juga banyak yang susah ya. Mungkin sebagian orang akan bilang, toh saya saya juga susah, tapi saya bisa misalkan menjalankan. Ya mungkin itu kan lain ya dengan orang lain. Orang lain banyak yang susah tapi tetap bisa hidup maksudnya tuh tetap hidup halal gitu ya. Tapi
saya tidak bisa hidup halal dulu, tidak hidup benar, itu juga hidup saya gitu. Jadi tidak usah jadi perdebatan hidup saya, karena ini hidup saya apa adanya seperti ini. Saya menceritakan karena saya ingin menceritakan bahwa hidup saya ini seperti ini gitu. Sebenarnya tidak diinginkan itu hidup saya seperti ini, saya tidak diinginkan, saya otomatis saya juga ingin hidup layak seperti orang lain. Makanya selalu bilang, Tuhan, saya ingin jadi layak seperti perempuan lain, terima uang gaji dari suami, diam di rumah ngurus anak, tapi harapan itu tidak saya dapetin, gitu. Impian itu tidak saya dapetin dari bekas suami saya dulu. Ya akhirnya ya saya setelah itu dia mau menikahi saya, nah, terus suami saya nanya, jadi ya udah kalau gitu kita udahan aja, kita punya 2 anak, saya bilang. Kalau yang adoptif itu udah saya ambil kan, ya saya bilang masalah anak yang adoptif itu urusan saya karena itu tanggung jawab saya, tapi kita punya 2 anak, kita bisa ambil satu-satu, kamu yang besar, aku yang kecil gitu kan. Waktu itu anak saya masih umur 7 tahunan gitu. Jadi akhirnya ya saya bilang saya ingin udahan gitu, saya sudah capek gitu, saya juga ingin memperjuangkan masa depan anak-anak gitu. Ya udah, karena gini, kalau saya pikir nih, secara logika saya, kalau saya masih tinggal di Indonesia dan hidup saya bersama dia, saya nggak tahu hidup saya menjadi apa. Saya terus terang aja. Mungkin saya bisa sakit, kena sakit karena saya mungkin bisa kena sakit karena ya hal-hal yang tidak baik yang saya lakukan. Jadi bisa sesuatu yang terjadi lah gitu. Tapi mungkin hidup saya tidak akan bisa bertobat gitu. Nah akhirnya ya saya cerai sama suami saya di tahun 1988. Saya mulai bercerai dan dijatuhkan perceraian di KUA di pengadilan itu bulan September. Jadi saya Agustus saya mulai merencanakan untuk nikah dengan suami saya. Akhirnya ya karena di Indonesia juga tidak boleh nikah beda agama, suami saya mengajak saya untuk pindah ke Belanda, nikah di Belanda maksudnya. Tetapi ibu saya melarang, tidak mau, jangan di sini aja. Gitu. Ya tapi kan di sini kan harus disunat begitu, harus masuk Islam gitu. Ya dia harus masuk Islam gitu. Karena kebetulan waktu itu suami saya ini tidak punya agama. Jadi dia bagaikan kertas tisu yang kosong, jadi bisa diisi lah gitu. Saya bilang sama suami saya, oke, kalau kamu suka sama saya, serius sama saya, kamu kawinin keluarga saya juga, bukan hanya kawinin saya juga, bukan menikahin saya, maksudnya mengawini, maksudnya mengurus lah gitu. Jadi kamu juga harus masuk Islam karena di sini tidak boleh 2 agama. Nah, akhirnya ya kami nikah Islam, dinikahkan Islam. Dan itu kami nikah tahun 1999, peresmiannya tapi tahun 98 Desember kami nikah agama dulu karena ibu saya bilang kalau kamu mau karena saya juga kan nggak mau dilihat keluarga saya kumpul kebo gitu ya. Saya pikir saya udah nggak mau lagi lah seperti itu gitu ya. Ini udah ada yang benar, saya capek gitu. Akhirnya saya bilang kita nikah agama dulu karena waktu itu kan di Indonesia gampang ya nikah agama gitu. Akhirnya nikah agama dulu, suami saya ambil surat-surat dari Belanda, kini semua persyaratan lengkap, kami nikah agama bulan Desember tanggal 1 tahun 98, dan 99 kami meresmikan perkawinan dengan resepsi karena keluarganya pada datang. Akhirnya tahun 99 saya berangkat ke Belanda untuk pertama kali ke Belanda vakansi gitu, dan kami hidup bersama dengan suami saya di Indonesia itu sampai tahun 2000. Karena suami saya ini sudah 7 tahun di Indonesia. Dia bekerja di sebuah perusahaan family company. Jadi perusahaan itu didirikan dari keluarganya dia gitu, dari mulai papahnya, kakaknya, dianya sendiri gitu. Jadi di bidang kesehatan. Jadi bikin hospital equipment, kursi dokter gigi untuk diimport ke Belanda gitu. Jadi pada saat itu suami saya kerja sampai tahun 2000 sampai 2000, dari tahun 97 suami saya 95 suami saya 95 berada di Indonesia sampai tahun 2000.
sorry, sampai tahun 2001, sampai tahun 2001, tapi bekerja di situ sampai tahun 2000. Jadi suami saya, ya sorry ya, maksudnya masalahnya kalau perusahaan family system itu pasti ada persengketaan, slack atau itu ya. Dia suami saya kebetulan ada sedikit slack dengan kakaknya yang pertama itu. Jadi akhirnya dia mengundurkan diri, dia ambil sahamnya, dia bilang saya mau kerja sendiri. Akhirnya kami buka usaha mebel kecil-kecilan, miniatur mebel untuk boneka, untuk boneka-boneka, karena di Belanda tuh banyak boneka-boneka ya, kayak di Jepang juga. Jadi kami import ke Jepang sama ke Belanda. Tetapi karena reformasi, akhirnya kami juga bangkrut karena banyak bahan yang tidak bisa on time gitu. Sedangkan kalau kita kirim import, otomatis kita kan ekspor kita kalau nggak dikirim on time ya kita nggak bisa dapat tender ya, nggak bisa dapat tidak ada ordernya tidak mau gitu karena tidak on time gitu. Akhirnya itu setelah itu ya tahun 2001 dia berangkat ke Indonesia ke Belanda kembali karena dia tidak bisa tinggal di Indonesia kalau tidak ada kerjaan ya. Dia juga mahal harus bayar itu dan ini. Akhirnya kami long distance sama suami saya. Ya akhirnya pas tahun 2002 bulan November kami pindah ke Belanda. Saya bawa anak-anak semua tiga-tiganya saya bawa di Belanda. Di Belanda akhirnya, nah saya waktu itu ada sedikit ini pas pada saat saya datang di Belanda itu bulan November akhir tanggal 22 dan pada saat bulan Desember seperti saat ini saya pernah menyaksikan karena kan di bulan Desember itu walaupun di sini selalu ada acara-acara kekristenan ya. Misalkan ada film-film Kristen, film Tuhan Yesus lagi disalib kayak gitu dulu. Saya sempat sepintas saya lihat gitu ya, karena waktu itu anak-anak saya lagi nonton TV, saya lihat gitu sepintas. Saya bilang, oh itu kok Tuhan kok masa Tuhan disalib diam saja gitu ya, sampai berlumuran darah, disiksa, dipukulin kayak gitu sama tentara-tentara Romawi gitu ya. Kok dia nggak ngelawan gitu. Tapi kan kalau Tuhan kan bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena dia punya kuasa ya, tapi kok dia diam aja gitu. Ya Tuhan apa itu gitu ya. Karena saya kan waktu saya di rumah teman di Bandung saya cuma lihat patungnya gitu ya, patungnya disalib gitu ya. Tapi ini kan saya lihat di film gitu ya. Kok begini ceritanya? Itu kok Tuhan gimana sih Tuhan nggak bisa nyelamatin diri sendiri? Akhirnya buat saya nonsen gitu ya, nggak interesan gitu. Udah saya setelah itu udah akhirnya kami waktu itu pas saya nonton film itu kami masih tinggal di rumah mertua 3 bulan karena kami belum dapat rumah. Akhirnya kami beli rumah sendiri. Akhirnya kami tinggal di rumah kami. Waktu itu di 2004 ya saya 2004 ini saya buka salon. Jadi saya buka salon kecil-kecilan di garasi di bawah rumah. Karena rumah kami ini lantai 3, jadi saya di rumah paling bawah di garasi saya buka salon gitu. Karena pikir saya kan saya punya talent ya. Ada kebetulan saya juga punya diploma karena di sini kan buka apapun harus ada diploma. Kebetulan saya punya diploma dan berbahasa Inggris, jadi tidak usah diterjemahkan ke bahasa Belanda. Akhirnya saya buka salon di situ. Nah, ibu saya waktu itu 2004 lagi datang ke rumah. Saya undang ibu saya untuk liburan di sini, liburan winter ya, karena itu kan waktu itu kan udah mulai Desember, ibu saya September datang di 2004. Nah, waktu itu satu saat waktu ibu saya ada di rumah, saya ditelepon sama tetangga saya namanya Ros sama Heng suaminya, orang Belanda Indonesia ya. Dia bilang, Antin, ini ada temen katanya mau dipotong rambut. Dia karena kan rambutnya kebakar, maksudnya kebakar bukan kebakar sama api, maksudnya dia di permanen sendiri, ngeritingin sendiri kelamaan, jadi rambutnya jadi krus gitu. Bisa nggak? Kata waktu itu saya lagi puasa tuh, bulan puasa. Oh bisa, tapi nanti saya mau buka puasa dulu ya gitu. Nah waktu itu kan puasanya bukanya sekitar jam 9, jam 8, jam setengah 9 gitu. Oh boleh katanya. Ya akhirnya setelah saya buka puasa saya telepon kembali dan temennya itu datang. Itu dia
orang Manado ya. Nah, saya sebut namanya Debbie Huber ya. Nah, akhirnya saya orangnya kan cepat kenal, jadi baru kenal 1 menit aja saya rasanya udah bertahun-tahun kita saling ngobrol. Terus saya bilang gini, Deb, kamu orang Pentakosta ya gitu. Oh iya, kok lu tahu gitu ya. Iya, aku tahu, soalnya dulu sebelah rumahku ada gereja Pentakosta, gereja Batak gitu. Oh, jadi gayanya itu udah tahu gitu. Oh gitu. Oh, lu mah nggak fanatik ya? Gue sih nggak fanatik orangnya. Dulu juga gue jadi RT. Bahkan banyak orang yang tidak suka dengan gereja, banyak yang ngelemparin gereja. Terus ya banyak yang teleponin sama aku gitu ya, suruh tutup itu karena waktu itu ada nyanyi-nyanyi gitu di bulan November Desember itu. Jadi saya suruh tutup itu gereja karena saya RT ya, saya juga tidak punya kuasa untuk menutup gereja karena gereja itu ada izin. Ya saya cerita itu sama. Jadi saya udah kenal gitu dengan suara dari Pentakosta itu. Mereka nyanyi-nyanyi, mereka teriak-teriak, nangis dan sebagainya tuh. Nah, akhirnya setelah saya potong rambut, ibu saya juga kenalan sama mereka, ada ibu saya naik lagi ke atas, terus akhirnya Debbie ini bilang gini, Tin, mau nggak gue undang katanya. Minggu ini ada acara nih katanya, di sini ada acara, dia bilang ada di gereja Petrus gitu ya, gereja orang Katolik ya. Tahu nggak gereja Petrus? Nggak tahu gitu. Ya nanti bisa lu cari sendiri katanya, ada di sini gede katanya. Jadi lu mau nggak datang katanya, lu bantuin kita karena kita kan ada pesta gitu, ada perayaan gitu ya, lu bisa bantuin konsumsi nggak gitu. Oh ya nggak apa-apa lah, pikir cuman bantuin konsumsi kok kenapa tidak ya. Iya boleh gitu ya. Nah akhirnya bilang boleh, tapi setelah karena saya juga orangnya takut gitu ya, mungkin kenapa tidak ya konsumsi. Terus saya juga senang sama Debbie, itu mulai senang gitu berteman, orangnya sama-sama open sama kayak saya. Aja saya setelah Debbie pulang, malamnya saya tanya sama suami, saya bilang, ini saya disuruh datang nih minggu ini, waktu itu kalau nggak salah hari Jumat ya, minggu ini saya harus datang, diundang Debbie gitu, saya datang ke gereja Petrus gitu. Katanya mereka ada perayaan, saya suruh ngurusin konsumsi, tapi kan saya orang Islam gitu. Saya gimana ya kalau datang, takut ya. Kenapa harus takut? Suami saya tuh itu memang kenapa kalau datang ke gereja itu kan hanya sebuah tempat gitu ya, sebuah gedung gitu ya. Iya sih gitu. Ya gini aja, kata kamu kan sekarang baru 2 bulan punya salon. Nah di gereja itu kan tempat berkumpulnya orang-orang, dan itu gereja Indonesia, gereja orang-orang kamu gitu. Nah kenapa tidak ada salahnya toh kamu bawa kartu nama, kamu bagiin. Nah nanti kan mungkin siapa tahu orang-orang itu pada dipotong rambut sama kamu gitu. Oh iya bener juga ya. Nah saya pikir itu otak bisnis saya, kan memang saya orang bisnis ya. Oh iya juga ya. Oh bener juga. Soal tuh kalau gitu kamu bikinin dong kartu namanya. Akhirnya dia buatin yang hanya sederhana aja gitu. Di print nama dia, udah selesai. Dia hari Minggu saya pergi. Nah, saya pergi, begitu saya masuk, saya lihat gerejanya kan gereja zaman dulu ya. Di sini kan di gereja di Belanda gereja-gerejanya bagus gitu ya, bangunan-bangunan zaman dulu. Saya mau masuk ini, oh bismillahirrahmanirrahim, Tuhan, ya Allah, saya mau masuk gereja ini, gitu. Tapi saya cuma mau bantuin konsumsi, gitu ya. Udah sama saya mau menyebarin, ya saya ngomong sendiri, saya mau nyebarin ini kartu nama, gitu. Saya masuk. Pas saya masuk, saya otomatis larinya ke kantin ya, karena kan saya pikir kan konsumsi, toh. Akhirnya dari kantin ada yang keluar tuh perempuan, orang Chinese gitu. Hey, katanya. Lo yang namanya Antin ya? Iya, kenalin gua Sonya gitu. Oh ya, Kak Sonya, saya panggil Kak Sonya karena dia udah lebih tua. Oh Kak Sonya, mana yang harus saya bantuin konsumsi? Oh udah nggak usah katanya, udah beres tuh katanya. Udah lu duduk aja sono katanya. Duduk di mana? Iya sono katanya tuh, duduk aneh kalau udah di belakang aja katanya duduk. Mas, jadi saya duduk di belakang gitu, di kursi belakang. Saya duduk, terus akhirnya saya lihat Debbie kasih tangan, Debbie kan bawa puji-pujian, jadi dia kasih tangan. Akhirnya saya lihat, mereka kan berdiri, duduk gitu, pas nyanyi kan berdiri, saya juga ikut berdiri, jadi saya menghargai. Saya lihat di screen itu kan ada lagu-lagu pujian, saya juga ikut baca, tapi kalau yang ada tulisan Yesus, saya tidak mau baca, jadi saya panggil pakai Allah gitu, karena buat saya anti banget gitu ya dulu. Walaupun saya pakai kalung salib, karena saya cuma kalung salib kan nggak ada artinya buat saya dulu. Nah, akhirnya setelah selesai saya pulang, langsung saya waktu itu sholat duhur. Ya, karena waktu duhur di sini kan telat
juga ya, waktunya berbeda dengan waktu Indonesia. Saya pulang, saya sholat, saya minta Tuhan ampuni, ya Allah ampuni saya, tadi saya ke gereja, saya cuma nyebarin kartu nama gitu. Udah, akhirnya minggu depannya Debbie, jadi antara feeling guilty dan di situ minggu depannya ada juga kerinduan, waktu Debbie ngundang lagi, ya saya juga datang lagi. Karena setelah 2 kali saya datang ke situ, banyak klien, banyak langganan gitu. Jadi hampir setengah gereja itu dipotong gitu ya. Bahkan saya keteteran karena saya kan melayani sendiri, nggak ada asisten kan. Kalau di Belanda, kalau cuman kita buka salon di perumahan itu nggak boleh ada pakai asisten, harus sendiri, gitu. Nggak boleh. Karena tidak ya kalau mau ada asisten itu harus di tempat bisnis gitu, harus di harus di kota gitu ya, maksudnya harus di mall atau apa gitu ya. Akhirnya yang saya datang lagi itu, kedua kali saya kalau pulang dari 2 kali saya juga balik sholat lagi gitu saya. Nah, akhirnya yang ketiga kali saya datang lagi, di situ saya itu lain gitu. Yang kedatangan yang ketiga kali saya baca, saya ada lagu gini, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah ini terjadi, karena Allah peduli. Ya, kayak begitu. Di situ saya gini, dengan lagu itu kok saya langsung tiba-tiba nangis gitu, nangis, saya sedih banget. Kayaknya itu lagu itu menusuk hati dan itu diulang-diulang nyanyi gitu ya. Saya kok nangis, saya sesungguhkan nangis sampai akhirnya ada orang saya nggak kenal duduk samping saya, jadi ngusap-ngusap saya gitu ya, ngusap-ngusap saya, jadi Roh Kudus jamah kamu gitu. Saya kan nggak kenal Roh Kudus siapa gitu ya. Roh Kudus jamah kamu katanya gitu, kamu ini kamu ini aja kata relax aja, relax gitu. Ya udah saya nangis gitu. Debbie juga lihat gitu, kenapa Tin, kok gua sedih ya dengan lagu itu ya, katanya puji Tuhan lah kalau berarti lu diurapi gitu, maksudnya berarti lu dibukakan hati lo katanya. Tapi saya pulang ke rumah, saya juga sholat lagi, bahkan waktu itu saya ngaji gini, saya bilang gini, Tuhan, akhirnya saya bilang gini, ya Allah, kalau engkau memang hidup, saya gitu ya, ya Allah, kalau memang engkau hidup, tolong, kalau memang engkau hidup, engkau tahu tak, aku ini orang berdosa, dari ujung rambut sampai kaki, saya penuh dengan dosa, lumpur dosa. Nah, kalau memang saya salah, saya masuk gereja, tolong saya berhentikan gitu, karena engkau kan berkuasa, engkau hidup gitu, hentikan itu, jangan sampai saya datang lagi, jangan dikasih keinginan atau saya ada sanggupan untuk nolak gitu. Tetapi kalau memang ini jalan benar, yang benar, ya berikan saya juga hidayah gitu, maksudnya untuk memperdalam ini agama ini gitu, untuk mengimani gitu. Tetapi setelah sholat itu saya juga ada kerinduan, mau ikut kebaktian gitu akhirnya. Nah, waktu itu pas kalau tidak salah di bulan April itu, kalau menjelang Paskah, sebelum Paskah. Nah, saya ini lagi tiduran di sofa gitu. Terus ada satu kerinduan yang dalam banget gitu ya. Ada damai, setelah saya nangis juga itu ada damai gitu. Hati ini damai, soalnya gini, saya selama ini saya ini takut mati. Saya takut mati, apalagi saya waktu di Indonesia takut banget mati. Karena gini, kalau saya mati gini, Tuhan, saya ini udah melakukan segalanya loh. Dari yang pokoknya dari yang hitam abu-abu sampai yang hitam pekat, saya itu lakukan semuanya. Tidak ada istilahnya yang bersih mungkin dalam hidup saya. Dari ujung rambut sampai kaki penuh dengan lumpur hitam. Nah, kalau saya mati berarti saya cuma tinggal nyemplung gitu. Jadi nggak ada lagi injakan lagi, jadi nyemplung. Sedangkan yang saya ingat, saya kedoktrin sama ibu saya dulu, kalau habis ngaji, ibu saya suka cerita. Dibiarkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ibu saya bilang, karena saya baca terjemahannya juga waktu itu ya, ada terjemahannya, kalau itu kan mesti ada juz amma yang kecil ya. Dia bilang, Mam, ini siratal mustaqim itu apa? Saya pernah nanya dulu sama ibu saya begitu. Oh, siratal mustaqim itu jembatan yang menuju ke surga, dan tipisnya itu seperti rambut dibelah 7. Anak saya yang masih kecil dulu juga saya udah berpikir ya,
rambutnya dibelah 7, kan ini rambut tipis nih, gitu. Saya bilang gitu ya. Ini kan rambut tipis nih. Bagaimana kalau dibelah 7 kan sampai nggak kelihatan gitu. Ya itulah katanya. Soalnya jadi kalau yang hanya orang yang berimannya bagus, yang beramalnya bagus, bisa sampai ke surga. Kalau enggak ya tigurawil. Tigurawil maksudnya jatuh. Mungkin baru satu injakan aja udah jatuh karena di bawahnya itu api yang menyala-nyala gitu. Api yang menyala-nyala. Jadi udah kepanasan duluan ya jatuh gitu. Nah, dari doktrin itu sampai ke bawah sampai tua ya. Apalagi saya suka baca komik yang ada lidahnya dipotong, kemaluannya ditusuk, terus disetrika. Pokoknya ada dulu komik yang seperti itu ya. Karena saya juga hobi baca ya dulu. Saya hobi baca novel, hobi baca komik gitu. Saya kalau baca komik itu jadi malamnya suka kebayang-bayang gitu ya. Tapi seneng saya baca itu gitu. Saya di situ jadi masuk neraka nanti seperti ini. Nah, sedangkan saya kan melakukan semua dosa. Jadi saya bilang, walah, nanti saya ditusuk kayak sate, nanti saya disetrika, nanti saya dipotong lidahnya. Berarti kan saya semuanya katanya itu nyiksa sendiri kan. Kita melakukannya sendiri, nanti tumbuh lagi sendiri kayak gitu. Di situ akhirnya saya sering takut ya, sering takut mati gitu. Makanya pada saat saya dengar lagu Perkara, sama ada satu lagi yang bikin saya itu paling ini, lagu ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Nah, itu lagu itu juga membuat saya menangis, tetapi dalam tangisan itu ada damai di hati saya gitu. Nah, setelah saya sering ke gereja dan mendengarkan lagu itu, saya ikut kebaktian, ada rasa nyaman gitu, rasa nyaman. Padahal saya sudah minta sama Tuhan itu hentikan kalau memang tidak bagus. Kan kalau memang itu jalan yang tidak baik dan Tuhan itu tahu, Tuhan akan menghentikan. Ini menurut saya ya. Ini Antin, lu udah nggak bagus nih, jangan diterusin gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, saya ini, tunggu sebentar, saya lupa. Saya belum ada dapat Alkitab, tunggu. Setelah saya dengar lagu itu, pas pulang ke rumah, terus saya sholat, tetangga saya yang namanya Heng, dia bilang begini sama saya, Antin, kamu mau baca ini katanya, kamu ke rumah dong katanya gitu ya. Saya waktu itu kan belum malam sekali, kamu ke rumah dong katanya gitu. Iya, saya ke rumah, akhirnya ke rumah dia. Ini saya mau kasih ini katanya, Alkitab. Nah, itu mungkin bulan Maret ya saya gitu ya, belum April waktu itu. Ini Alkitab katanya. Saya bilang, tebel banget kan yang Alkitabnya? Iya, kata, tapi ini bagus isinya. Kamu baca deh katanya. Ya siapa tahu katanya, ini kan isinya kebenaran semua. Katanya firman Tuhan, kalau kamu mau baca ya silahkan baca gitu. Oh ya, makasih Kak Heng. Saya bawa pulang ke rumah, saya taruh di atas meja. Udah, saya nggak dibuka lagi karena pikir belum interesan gitu ya, apalagi tebal gitu. Padahal saya memang suka baca. Tetapi pada saat itu yang di April itu, pas seminggu sebelum Paskah, saya lagi tiduran di sofa, tiba-tiba saya terbangun, saya melirik ada Alkitab di bawah meja gitu ya, di meja saya kan ada tempat bawahannya. Saya gini, ini buku ini apa sih isinya? Gitu. Ada kerinduan. Karena waktu itu kan saya minta, kalau di dalam doa saya gini, kalau memang ini benar jalan yang ini, saya kasih kerinduan untuk mengimaninya gitu, keinginan, motivasi gitu ya. Akhirnya saya ambil itu Alkitab, saya buka dari pertama tuh Kejadian toh, saya buka Kejadian. Kejadian ini kejadian apa ya gitu. Saya buka, saya baca, wow, saya bilang gitu. Ternyata di sini ada Tuhan, cara Tuhan bagaimana menciptakan bumi dan langit, menciptakan semuanya. Terus ada Nabi Adam, saya baca lagi, saya bilang, wih, ada nabi-nabi, saya baca gitu, sampai ada di kitab Ulangan gitu. Cuma tidak semua saya baca, cuma akan ada Abraham, Abraham itu berarti Ibrahim ya. Kalau itu sama ceritanya. Kebetulan saya tuh waktu sebelum ke Holland, saya beli buku-buku keislaman ya. Saya beli buku 25 Rasul, Nabi dan Rasul untuk anak-anak. Beli Iqra, beli Juz Amma, beli pokoknya ini perlengkapan untuk tuntunan ibadah lah ya.
saya beli untuk mengajarin anak saya, karena saya ajarin anak saya juga dari umur 5 tahun puasa ya. Saya juga streng sama anak dulu, walaupun saya berdosa, menjalankan dosa, tapi saya menjalankan juga ibadah gitu. Anak-anak saya juga saya didik gitu. Jadi saya waktu itu, hey, kok kayak sama ya? Ada ini, cuman di sini ada di dalam apa? 25 nabi dan rasul, ada Nabi Idris, ada Nabi Hud, tapi di dalam Alkitab kan tidak ada nabi itu ya. Dan saya juga lihat lagi, wah kenapa tidak ada Muhammadnya ya? Saya juga tanya itu, tapi kenapa yang di buku ini ada? Saya cari-cari itu, tapi tidak ada. Nah, udah. Akhirnya saya pindah, saya cari lagi, kalau ini apa ini? Saya bilang, oh ini perjanjian baru. Oh, karena kan saya Heng bilangnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru gitu. Akhirnya saya pindah ke perjanjian baru, saya baca tuh Matius. Saya baca, akhirnya saya menemukan di situ pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan ya, mau dibawa ke pengadilan, disiksa kayak gitu. Saya baca semua itu sampai dia kematiannya gitu ya. Terus akhirnya di situ gini, hey, jangan-jangan film yang saya tonton itu ceritanya diangkat dari kitab ini. Saya pikir gitu tuh. Wow, berarti ini nyata. Berarti karena saya dulu suka baca novel, dan biasanya di novel di Indonesia banyak ceritanya diangkat menjadi film ya. Jadi ini cerita ini kayak dulu dulu saya suka Agatha Christie, atau misalkan apa itu nama, pokoknya Lydia Iskandar gitu ya. Jadi saya pikir ini dulu film-film di Indonesia juga suka diangkat cerita dari apa namanya, dari novel. Mungkin ini film ini juga diangkat dari Alkitab. Kok sama? Gitu. Padahal saya cuma lihat yang waktu dipukulinnya aja ya, disiksa sampai digantung gitu, disalib. Wow. Terus saya sambil baca ini, sambil dalam hati saya menggerutu gini. Kalau memang ini benar ya filmnya ya, kapan ya saya pengen nonton film lagi gitu. Tuhan, saya pengen nonton film ini lagi gitu ya. Berarti benar ini ceritanya, tapi gimana ya cara nyari film itu gitu. Karena saya juga kan baru ya di Belanda. Tapi di channel mana ya kalau yang ada film-film kayak gini gitu. Saya pengen banget nih nonton film Yesus disalib gitu. Nah, itu malam tuh saya baca. Udah saya tutup. Nah, besok pagi itu saya tidak berdoa karena saya belum bisa berdoa secara Kristen ya. Besok pagi jam 9, kring telepon. Nah, anak saya udah pada sekolah, suami saya udah ngantor, kan saya di rumah gitu. Halo Antin, selamat pagi katanya. Nah, itu yang suara di seberang itu Kaheng yang ngasih Alkitab itu. Hei Kaheng, apa kabar Antin? Baik gitu. Oh, Kaheng gimana? Puji Tuhan, kata Kaheng. Saya belum bilang puji Tuhan dulu. Baik Kaheng, alhamdulillah, saya bilang gitu. Nah, akhirnya gini, Antin suka nonton film enggak gitu? Oh, suka Kaheng, suka. Film apa gitu? Film Kristen katanya. Mau nonton enggak film Kristen? Tentang apa itu? Ya itu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Hah? Saya bilang gitu. Kaheng punya gitu. Punya katanya. Punya, ini yang bagus, ini ciptaan Mel Gibson katanya gitu. Oh, saya kenal kan Mel Gibson bagus gitu ya. Oh, boleh pinjam nggak Kaheng? Boleh katanya. Kamu kalau mau pinjam boleh katanya gitu. Mau dong, mau saya nonton gitu. Ya boleh. Udah saya anter ya sebentar ya katanya. Akhirnya dia nganter tuh. Dia nganterin CD-nya ke rumah. Saya gemetar. Sampai sekarang saya ini kalau ingat masalah itu saya berkeringat dingin. Saya bilang ini, ya Allah, berarti Tuhan ini hidup ya gitu. Berarti Tuhan Yesus ini hidup ya, saya bilang gitu. Kok saya baru ngomong tadi malam, tetapi kok kenapa Kaheng dengar ya? Terus saya bilang gini sama Kaheng, Kaheng kok tahu? Tahu apa? Kok tahu kalau saya mau nonton film ini gitu ya? Emang kenapa Kaheng? Ya tadi malam saya baca Alkitab yang dari Kaheng. Terus saya baca yang di Matius itu yang tentang Tuhan Yesus itu waktu disiksa sampai disalib. Terus saya bilang dalam hati saya pengen nonton film ini. Kok Kaheng yang digerakin ya gitu? Ya puji Tuhan, berarti itu Roh Kudus dengar kamu Antin katanya gitu. Udah tonton aja katanya gitu. Ya udah saya nonton, nunggu suami saya. Suami saya pulang kantor, selesai makan, saya bilang, saya pengen nonton film ini. Saya mau udah berapa kali nonton, kata dia. Tapi saya mau, gitu. Ya nonton aja, katanya.
eh, kamu mau temenin nggak? Itu lama filmnya katanya. Jadi saya mau tidur soalnya besok saya ngantor harus pagi gitu. Ya udah, saya nonton sendiri tuh sampai jam 2 pagi itu film. Saya sendirian, anak-anak saya kan tidur. Ya ampun, dari mulai saya seneng banget rasanya, aduh itu nonton antara ya pokoknya campur aduk lah perasaan gitu ya. Apalagi pada saat Tuhan disiksa di itu perasaan guilty ada banget gitu ya. Sampai saya akhirnya sujud, saya sujud menangis, saya bilang, Tuhan, ini saya orang yang berdosa. Saya selama ini melakukan dosa dari ujung rambut sampai kaki. Tidak ada yang bersilat dalam tubuh saya. Engkau tahu semuanya Tuhan. Ternyata Engkau mau menyerahkan jiwamu, tubuhmu, bahkan image nama baikmu. Engkau salibkan semuanya demi untuk menyelamatkan umat manusia dan termasuk aku. Aku orang yang sangat berdosa Tuhan. Saya bilang berarti Engkau hidup, Engkau dengar. Saya tadi malam saya cuma pengen nonton ini. Engkau juga kasih ini CD ini lewat Hank. Tuhan ampuni saya Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkorban untuk saya. Terus selanjutnya apa yang harus saya lakukan Tuhan? Engkau tahu dosa saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu. Akhirnya setelah itu ya udah saya selesai nonton film, saya tidur. Saya tidur. Lalu malamnya saya dimimpiin. Sebentar. Malamnya saya dimimpiin. Saya ada di sebuah perkampungan. Di situ perkampungan, tapi ya, kayak sebuah lapangan. Dan di situ ada di perkampungan itu ada rumah-rumah yang terbuat dari bambu ya, yang biliknya bambu gitu kayak gitu kan. Nah, biasanya kan atapnya tuh begini kan, ya. Jadi pakai genteng-genteng gitu. Terus ini rumah. Nah, di samping ini rumah, terus di sininya kosong, serumah lagi. Kalau orang Sunda bilang itu pipir ya. Ada gang gitu. Nah, terus kan kalau di sini tuh saya bisa berteduh karena ini rumah sini. Jadi di sini di bawah daknya orang kan kalau hujan bisa berteduh gitu. Nah, saya di situ ada lagi di sebuah perkampungan di lapangan itu ada juga orang lain yang berjalan-jalan di situ banyak orang. Tetapi pas saya jalan saya lihat ke atas di langit itu ada awan gelap sekali awan itu sangat gelap bahkan melebihi gelapnya kalau kita mau hujan gitu ya kalau mau hujan kan itu gelap tuh langit ini lebih gelap lagi gitu ya. Saya ketakutan, saya bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, Tuhan, ya Allah ampuni aku gitu ya. Sampai saya baca ayat kursi, saya baca segala ayat ya saya baca karena saya takut. Terus saya lari ke kiri, itu awannya ke kiri. Saya ke kanan, awannya ikut ke kanan. Saya coba kan, saya mundur, ikut mundur. Saya lari ke depan, ikut lari. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Saya kayaknya di apa kayak ditahan gitu. Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Akhirnya saya bilang, ya Allah, saya harus bagaimana? Akhirnya saya memberanikan diri, saya lari ke depan gitu. Saya mau karena saya lihat ada rumah di situ di depan rumah-rumah. Saya lari, tapi ikut lari itu juga si ini cepet gitu jalannya, ngikutin saya. Pokoknya ngikutin saya itu awan itu. Akhirnya saya lari, saya ngumpet di bawah dak itu, di bawah dak, jadi di pipir itu. Jadi kan rumah gitu. Jadi saya di bawah dak itu saya begini sambil ketakutan, saya menggigit, saya panggil, saya berdoa terus tuh, Allahu Akbar. Terus saya kan dulu diajarin Asmaul Husna ya sama ibu saya kan suka ya Allah ya Karim ya Allah ya pokoknya diajarin kayak gitu ya. Saya baca ya Allah ya Karim ya Allah ya Allah. Saya bacain seperti itu ya supaya saya tenang gitu. Akhirnya mungkin beberapa menit kemudian saya pikir udah hilang kali awannya gitu. Nah, saya coba nongol begini ke langit gitu kan dari dak itu. Tiba-tiba dari awan yang tadi pekat itu ada yang turun hitam-hitam ke bawah gitu. Jadi seperti kalau ada kebakaran
di rumah atau apa gitu ya, misalkan ada kertas kebakar terus ketebak angin gitu kan, jadi si ininya terbang gitu ya, hitam-hitam gitu ya, serbuk kayak serbuk gitu, hitam-hitam gitu. Nah dari atas tuh jatuh kayak gitu tuh, ada kayak beberapa kertas hitam turun gitu ya, yang bekas kebakar gitu gitu, jatuh. Pas saya gini, itu apa ini jatuh kok pada jatuhan gitu. Saya masih lihat tapi ada yang jatuh ke pundak saya, pluk gitu. Ih apa ini? Tapi putih jatuhnya, jadi kertas putih gitu, nggak hitam. Terus saya bilang, ih apa ini? Akhirnya terbangun, saat itu saya bangun, terus saya bingung, saya mimpi apa gini kok seperti ini. Akhirnya waktu saya sarapan pagi dengan suami, saya cerita sama dia gitu ya, saya ceritain suami saya gimana filmnya, bagus sekali. Saya bilang saya nggak nyangka film ini bagus gitu. Saya senang. Terus tapi malamnya saya dimimpiin, mimpi apa? Saya bilang, saya ceritain sama suami saya. Terus suami saya jawabnya gini, ya because you are feeling guilty, katanya karena kamu sekarang pergi ke gereja, nonton film Kristen, jadi kamu punya pikiran terbeban gitu, feeling guilty, jadi mungkin seperti itu gitu. Kok nggak masuk akal gitu mimpinya, maksudnya jawabannya. Ya udah saya diemin aja. Lalu saya waktu itu ke gereja lagi tuh, dia bukan ke gereja, ada kebaktian, saya datang, terus saya cerita, kan ada yang mau kesaksian nggak, biasanya kan kalau ada kumpul-kumpul kebaktian suka gitu, ada yang mau bersaksi nggak katanya. Bersaksi gimana maksudnya, ya kamu ada pengalaman apa Antin gitu. Oh ya aku kemarin saya ceritain, saya nonton film, saya begini, saya baca Alkitab, saya pengen nonton itu film, tiba-tiba Kaheng kasih film itu, kok sepertinya keinginan saya itu dijawab gitu. Karena itu kan bukan doa, itu saya kan belum berdoa. Itu keinginan saya kok terjawab gitu spontan. Akhirnya setelah itu ya dia akhirnya saya bersaksi seperti itu. Terus akhirnya pendeta saya bilang gini sama Debbie, mungkin ya Bu Antin, tapi maaf katanya karena saya kan Bu Antin pernah cerita waktu ini sama Bu Antin pernah cerita sama Debbie ya, katanya Debbie kalau Bu Antin dulu pernah gimana gitu ya, perbuatan-perbuatan kita yang dulu, mungkin juga karena dosa kita sudah hitam pekat, jadi itu melambangkan itu dosa yang hitam pekat diperlihatkan sama Tuhan itu. Bu Antin ketakutan dengan dosa itu, karena dosa itu ikut kemana Bu Antin pergi, ke kiri ikut, ke kanan ikut, depan belakang ikut. Jadi dosa itu akan selalu menghantui Bu Antin selama hidup Bu Antin, gitu. Oh ya benar juga ya. Tetapi karena Bu Antin sekarang menemukan Tuhan yang hidup, ya walaupun Bu Antin belum terima, tetapi Bu Antin sekarang maksudnya ada sibuk gitu, ada datang ke gereja gitu, apalagi baca kitab gitu ya. Terus dia nonton filmnya gitu ya, otomatis Roh Kudus itu lebih tahu gitu, lebih tahu apa kebutuhan anak-anaknya, Bapak itu lebih tahu katanya kebutuhan anak-anaknya. Dan Bu Antin ini anak kesayangannya, otomatis dia juga ingin menyelamatkan, karena dia ingin datang ke dunia, dia menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan Bu Antin aja. Tetapi Bu Antin sekarang sudah terpilih, bersyukurlah, beruntunglah katanya. Oh jadi saya terpilih gitu Pak? Iya, soalnya tidak semua orang akan seperti itu, begitu, akan dapat seperti itu gitu, kesempatan gitu. Oh ya akhirnya saya di situ saya bilang, oh iya berarti itu kertas putih yang jatuh ke pundak jadi kertas putih. Nah setelah Bu Antin nanti mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua, Bu Antin seolah-olah dosa itu dihapus, putih. Karena cuma dia yang dapat menghapus dosa. Tidak ada Tuhan lain yang dapat menghapus dosa. Dialah yang menghapus dosa. Kenapa dia sampai mau mengorbankan jiwanya, tubuhnya di kayu salib? Karena dosa-dosa kita semua. Begitu. Waktu itu, jadi itulah, jadi gambaran itu, putih itu yang gambaran nanti Bu Antin seperti itu. Tapi Bu Antin tidak harus melakukan dosa lagi kalau sudah dibersihkan. Jadi itu nanti dimateraikan. Nah, akhirnya jadi itu tinggal bagaimana Ibu Antin gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen juga tidak akan memaksa Bu Antin, karena itu suatu panggilan ya. Karena gini, selama saya bergaul dengan orang Kristen, tidak ada satupun yang menarik saya. Bahkan tidak ada yang menginjili saya juga, tidak ada. Jadi saya cuma mengalir begitu aja. Ikut nyanyi ya nyanyi, akhirnya saya tersentuh ya. Bahkan teman saya bilang begini, ada teman saya orang Jember bilang gini,
Antin, Mbak Antin, dia bilang, kok Mbak Antin ikut ke gereja gitu, emang kenapa gitu ya, saya kan ke gereja kan cuma mau cari bisnis, tujuan saya kan mencari bisnis ya, mencari uang, mencari ini langganan gitu. Ya tapi nanti lama-lama bisa tersentuh loh katanya, bisa terpengaruh. Saya bilang, bisa terpengaruh, dia bilang. Oh, bukan terpengaruh lagi loh, aku tersentuh sampai nangis, aku dengar puji-pujian, lagu-lagu itu nangis. Nah itu kan dia udah tersentuh. Ya kalau memang kenapa emang nggak boleh, saya juga happy bisa nangis, nangis itu bukan sedih aja gitu. Udah saya tidak digubris itu. Akhirnya pendeta itu bilang, ya Bu Antin, katanya, itu terserah Bu Antin karena kami tidak akan mempengaruhi Bu Antin. Itu semua panggilan mutlak dari Tuhan. Itu hidayah dari Tuhan. Jadi selanjutnya bagaimana Bu Antin menerima atau tidak. Jadi Bu Antin minta sama Tuhan. Biar Tuhan yang bukakan semuanya. Gitu. Akhirnya ya saya juga, akhirnya saya sholat lagi, saya bilangnya Tuhan, saya sudah tahu Engkau ini mendengar gitu, Tuhan Yesus, berarti Engkau tuh hidup gitu. Ternyata saya tidak berdoa, Engkau juga kasih itu CD. Walaupun mungkin bagi orang lain itu tuh kebetulan gitu. Ternyata tidak ada kebetulan. Karena bagaimana kebetulan ya? Saya kan selama ini saya pernah lihat sepintas film, malah saya tidak mau lihat. Ya waktu itu kan waktu saya baru datang di Belanda kan ada film di TV itu, saya cuma sepintas, saya pergi, saya nggak interesan. Tetapi kenapa setelah baca Matius saya jadi interesan, jadi ada keinginan ingin melihat gitu. Nah itu di situ ya yang ajaibnya gitu. Jadi dari situ saya akhirnya memutuskan, saya pikir oh ya kalau gitu saya pelajari lagi. Akhirnya saya memutuskan saya ingin dibaptis. Saya bilang sama pendeta saya di Amsterdam, saya bilang saya mau dibaptis gitu, tapi saya mau disaksiin sama keluarga saya. Nah, akhirnya saya mengundang kakak saya dari Indonesia. Nah, undang kakak saya dari Indonesia, saya datangkan. Maksud saya biar dia jadi saksi saya. Dan saya kebetulan saya waktu itu juga saya mau operasi laparoskopi karena suami saya pengen punya anak dari saya, tetapi saya ada penyempitan, jadi harus dia laparoskopi dibuka gitu. Akhirnya itu rencana saya, tapi rencana Tuhan lain ya. Begitu kakak saya datang di Belanda, baru 2 hari nih, kok rasa kangen itu tiba-tiba hilang gitu. Padahal selama ini kan kangen saya sama dia. Tapi rasa mungkin ada, jadi gimana ya, kayak serba salah karena saya mau dengar puji-pujian. Salah. Takutnya nanti ya apa itu gitu ya. Jadi saya juga aja kering gitu, buat saya garing gitu ya. Oh gimana ya, jadi dia ke atas saya ke bawah, saya ke bawah dia ke atas. Akhirnya saya bilang gini, saya bilang gimana ya, kok saya waktu itu kangen sama kakak saya, tapi kenapa sekarang jadi resah saya gitu. Suami saya bilang lagi-lagi bilang gini, ya because you are feeling guilty. Kata saya bilang, why you always say to me feeling guilty? Saya bilang, kenapa kamu nyalahin saya gitu? Ya, karena kamu feeling guilty, katanya gitu. Kalau kamu nggak ada feeling guilty, kamu nggak akan gitu. Sekarang sebaiknya kamu segera ngomong sama dia. Mau merah, mau hitam, ngomong. Kan kamu undang dia untuk acara baptisan. Kalau nggak ngomong, mana dia tahu? Ya benar juga sih, karena di sini kan orang to the point ya. Sedangkan saya kan orang Indonesia nggak pernah bisa to the point. Akhirnya ya saya malam itu suami saya pulang kerja, habis makan jam 9, akhirnya kakak saya dipanggil sama suami saya. Ayo silahkan duduk, katanya ini ada yang mau pindah agama. Aduh, suami saya ini orangnya frontal ya. Ada apa gitu ya. Ini ada orang yang mau pindah agama gitu. Kamu ngomongnya yang begitu. Akhirnya suami saya yang cerita begini bla 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 yang cerita. Aduh, saya diam, saya nggak tahu apa yang harus saya mulai waktu itu. Saya lihat muka kakak saya nih merah padam, marah gitu. Dia bilang, saya nggak nyangka kalau kamu tuh adik saya yang paling saya sayangi, pokoknya dulu kan saya juga pernah dibiayain sekolah sama kakak saya ya. Dia yang banting tulang untuk saya. Jadi merasa kakak saya tuh dihianati gitu ya. Tapi saya bilang, kok mengkhianati gitu ya. Ya pokoknya kamu aja. Akhirnya kita punya cerita tuh nggak nyambung. Jadi berselisih dia nangis akhirnya sampai jam 12 malam nggak ada solusi, dia nggak terima. Akhirnya suami saya bilang oke, jangan kalian silahkan, kalau mau ribut, kalau mau diam, kata suami saya mau tidur, katanya gitu. Akhirnya dia tidur, dia tinggal berdua. Nah saya juga mau diterusin ngomong apa gitu. Akhirnya kami ya sudahlah teh, kita tidur yuk gitu. Ya udah saya tidur masuk kamar, dia juga masuk kamar, tapi saya telepon Deb,
Saya ceritain gini-gini, oh kita doa aja Tin, ayo kita doa. Ya kita bertelepon Ria sama Debbie ini berdoa gitu ya, Debbie doakan kita, gitu. Doakan saya. Nah saya lihat kakak saya juga ambil wudhu dan sholat tahajud. Saya dengar kan dia juga mungkin doain saya gitu supaya saya kembali ke jalan yang benar gitu ya, ke jalan benar menurut dia ya. Akhirnya ya besok paginya, nah saya bilang begini ya, itu sama Tuhan jawab lagi. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya bilang gitu ya, waktu itu. Dia bilang gini, Tuhan, Engkau kan tahu ada perselisihan antara saya dan kakak saya. Sedangkan kakak saya di sini harus 3 bulan ya, mau 3 bulan kan liburannya. Kalau sekarang saya berselisih, bagaimana bisa 3 bulan di sini gitu. Tuhan, kasih saya damai, dia juga damai. Jadi biarkan saya sampai 3 bulan ini tidak ada masalah apa-apa. Bagaimana caranya Tuhan gitu ya. Lembutkan hati kakak saya. Pokoknya saya berdoa seperti itu. Paginya saya sarapan, kakak saya turun. Terus akhirnya suami dan anak saya pada pergi sekolah. Jadi tinggal saya berdua tuh di rumah. Akhirnya kakak saya bilang gini, Tin, Teteh mau pulang. Teteh itu kakak ya, dalam bahasa Sunda, Teteh mau pulang katanya. Oh, kok pulang? Baru juga 3 malam di sini. Ya, Teteh nggak sanggup di sini, nanti Teteh bisa mati berdiri katanya. Pokoknya Teteh mau pulang, ini apa namanya, nggak mau ini. Akhirnya saya bilang gini, oh jangan pulang atuh Teh gitu ya. Enggak, akhirnya saya bawa, yuk kita masuk ke ruang tamu gitu. Di ruang tamu saya duduk berhadapan. Tiba-tiba ada suara ya, itu ya, suara hati gitu ya. Kamu bilang katanya, kamu bilang sama kakak kamu kalau kamu mau dioperasi. Gitu. Oh iya. Oh, ya Teh, Tin lupa gitu. Sebenarnya Tin ngundang Teteh ke sini bukan karena mau dibaptis gitu ya. Bukan karena mau dibaptis aja, memang Tin pengen disaksiin di pembaptisan, tapi sebenarnya Tin ngundang Teteh ke sini supaya Teteh melihat bahwa Tin mau dioperasi. Tiba-tiba dia lagi nangis sesenggukan gitu. Hah? Operasi apa? Saya buka perut saya. Ini perut aja dia peluk saya gitu. Soalnya saya bilang gitu, soalnya kenapa Teh? Kalau operasi itu kecil dan besar ada resikonya, ada konsekuensinya. Jadi kalau ada Teteh kan Teteh juga tahu gitu, bisa merawatin kayak gini kan. Karena saya dekat ya sama dia. Akhirnya dia peluk, ya udah. Jadi ada kesempatan saya juga berdoa di pundak dia. Dia berdoa di pundak saya dia berdoa gini, astagfirullahaladzim, pokoknya dia berdoa dengan bahasa Arabnya, saya berdoa dengan bahasa saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kedamaian. Akhirnya saya bilang, yuk kita ke bawah ke salon, karena waktu itu mau ada langganan mudik Rembat. Dan minggu depannya saya ajak dia kebaktian. Saya bilang gini, saya ada undangan nih dari orang gereja Teh, gitu, ada ulang tahun, mau ikut nggak gitu. Tolong bikinin combro karena kan dia suka masak, tolong bikinin combro, itu kado dari Teteh gitu buat temen Tin gitu. Iya boleh. Nah kita akhirnya singkat cerita nih karena sebentar lagi selesai, akhirnya saya bawa dia, terus kata Debbie nih udah sampai di rumah yang teman saya, di rumahnya Yuni ya, teman saya bilang, Debbie bilang ini, Antin lu ngomong nggak sama kakak lu kalau ini ada kebaktian gitu, ada puji-pujian? Enggak. Ya Allah gimana, ntar dia minta pulang lagi kita kan jauh kan kita jaraknya. Udahlah nggak apa-apa lah, kalau memang Roh Kudus ada kan, kenapa kita takut, biarin aja deh gitu. Ya tapi bilang aja. Akhirnya saya panggil tuh kakak saya ke gang ya, maksudnya ke Teh sini gitu. Kenapa katanya? Duh sorry Teh, kayaknya sih ada kebaktian ya gitu. Jadi saya belaga kayaknya mereka bawa gitar, kayaknya ada kebaktian tuh. Jadi acaranya ini kayaknya ada kebaktian dulu, gimana Teh? Ya sudahlah, sudah di sini kata dia. Ya sudahlah mau diapain katanya, kan kita juga jauh jaraknya gitu. Ya sudah di sini udah tanggung. Kenapa bukan dari waktu itu cerita gitu. Dan hati waktu itu kan saya juga nggak ini. Ya karena saya kan nggak pikiran ke situ ya. Udah akhirnya kita melingkar nih, duduk. Saya nggak berani duduk di hadapan dia karena saya takut dia pandangannya ke saya gimana gitu. Saya duduk samping dia. Tapi yang duduk di depan kakak saya ini ada teman saya, Yanti namanya. Dia bilang setelah selesai kebaktian, waktu kita mau nyiapin makanan, kata si Yanti gini, Tin, gila loh, kakak loh, goyang-goyang kakinya. Ininya juga mulutnya juga kunyam-kunyam gitu. Kayaknya dia ikut nyanyi tuh gitu. Terus saya bilang, mungkin kalau kaki goyang-goyang karena kan musik enak ya.
Karena kita kan pakai musik tuh, pakai kita berarti kan dia ikut goyang-goyang lah, ikut menikmati. Tapi kalau punya mungkin dia astagfirullahaladzim, bisa jadi dia juga ngucapin lafadznya dia gitu. Ya udah. Tapi itu puji Tuhan, pas pulang dalam kendaraan sampai di rumah dia tidak memperkarakan masalah itu. Kan bisa jadi bisa saja dia bilang lain kali jangan bawa teteh ke situ lagi, kan bisa juga begitu, tapi tidak ada sama sekali. Itu sama sekali Roh Kudus tutup semua. Jadi dia sampai 3 bulan akhirnya, padahal waktu itu mau 3 hari mau pulang, 3 bulan akhirnya dia di rumah saya, dan 3 kali dia pergi ke kebaktian saya ajak. Tetapi dia pernah bilang begini waktu itu saat saling krembat-krembatan di salon saya, dia bilang gini, sebenarnya teteh tahu Alkitab itu, karena dia sempat pacaran sama orang Katolik dulu. Saya teteh pernah baca tuh katanya Alkitab, iya, tapi isinya cuma ngejelek-jelekin agama lain. Gitu. Hah? Saya bilang ngejelekin agama lain. Terus Alkitab yang mana yang dibaca gitu? Mungkin salah itu gitu. Karena yang Alkitab yang saya baca, yang Tin baca enggak begitu isinya gitu. Ya terus kata kakak saya bilang, ya di Indonesia juga banyak orang berduyun-duyun masuk Kristen karena sembako katanya, karena sebongkah sembako gitu ya. Terus saya bilang ini, tapi waktu itu saya nggak jawab ya. Akhirnya hari keduanya saya bilang sama, saya membahas yang kemarin, teteh bilang orang masuk Kristen di Indonesia karena sembako ya, jadi pemberian gitu. Waduh kalau begitu itu mah bukan menerima Tuhan Yesus ya. Kalau menerima Tuhan nggak seperti itu. Karena Tin juga nggak dapat 1 sen pun dari gereja, dari orang-orang gereja, nggak ada yang ngasih. Cuman karena Tin kasih kartu-kartu itu, jadi mereka datang ke rumah untuk potong rambut, itu aja, itu berkat dari Tuhan. Tapi kalau memaksa, oh ayo kamu masuk Kristen, kamu percaya sama Tuhan Yesus, aku kasih kamu makanan, aku kasih kamu uang, itu tidak ada sama sekali gitu. Nah itu mungkin di Indonesia itu mungkin orang yang lapar. Tapi sebenarnya orang yang lapar mau terima orang yang butuh gitu, bukan lapar ya, orang yang butuh mau terima sembakonya, tapi ya tidak mungkin dia terima Tuhannya. Karena tidak mudah sebagai orang Islam mau menerima Tuhan Yesus, tidak mudah. Sekarang saya tahu betapa susahnya itu Shirathul Mustaqim, bagaikan rambut dibelah 7 tipisnya, karena betapa susahnya orang menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Saya sekarang bisa artikan, karena yang saya tahu sekarang di jembatan Shirathul Mustaqim ternyata Tuhan sendiri. Sama dengan Yohanes 16 ayat 4, ya di Yohanes itu kan, akulah jalan yang benar, lurus dan hidup tuh. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang ke surga, ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti saya bilang, berarti jembatan Shirathul Mustaqim tuh ini. Jadi hanya orang yang terpilih dan hanya orang yang terpanggil itu yang bisa terima. Kalau orang yang tidak terpanggil sampai mati pun tidak akan bisa terima karena tidak ada hidayah. Karena saya dapat hidayah, saya orang yang berdosa, karena Tuhan bilang aku datang untuk orang yang berdosa. Saya bilang saya ini orang yang berdosa. Saya silakan angkat, silakan ambil, silakan datang. Dan hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau yang tidak sakit kan tidak membutuhkan tabib atau dokter. Nah itulah saya. Akhirnya ya di situ saya sekarang mengerti Shirathul Mustaqim itu ternyata Tuhan sendiri. Tuhan yang hidup, yang mau mengorbankan tubuhnya demi untuk umat manusia yang berdosa. Karena kalau tidak ada Tuhan, dunia ini tidak akan selamat. Tuhan mau semua orang selamat. Tuhan mau tidak ada orang yang berdosa. Tuhan mau semua orang masuk surga karena Tuhan menciptakan surga untuk umat-umat yang sempurna. Manusia itu manusia sempurna. Ciptaan yang sempurna. Jadi mau semua manusia itu masuk surga. Tetapi manusia punya pilihannya masing-masing. Diberikan kebebasan untuk memilih masing-masing. Tetapi ada 2 pilihan dalam hidup, neraka dan surga. Mau yang mana yang kita pilih? Mau yang surga atau mau yang neraka, itu pilihan kita masing-masing. Jadi tidak ada yang memaksakan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak ada diharuskan. Tuhan juga tidak memaksa, kamu ikut aku, ayo. Enggak, tidak. Tetapi Tuhan datang ke hidup kita. Saya juga tidak memilih. Tidak memilih. Kalau saya tahu ya, saya bilang, Tuhan, kalau saya tahu Engkau ini juru selamat, kenapa tidak saya terlahir seperti ini? Tapi jangan salah, walaupun kita terlahir sebagai orang Kristen, belum tentu bisa terima Tuhan
seutuhnya. Belum tentu juga dia bisa berjalan dengan baik di jalan Tuhan. Banyak orang Kristen juga yang menyalahgunakan kekristenannya, banyak. Tidak semua orang Kristen baik, tidak semua orang Islam jelek. Jadi itu tergantung pada masing-masing. Karena banyak juga Islam-Islam yang baik, intelektual, banyak sekali. Dan saya juga dulu tidak dikabarkan bahwa orang Kristen itu kafir. Keluarga saya tidak ada yang pernah bicara seperti itu. Jadi saya tidak tahu masalah-masalah itu, karena saya dengar dari murtadin-murtadin lain banyak orang-orang yang mengatakan orang Kristen itu kafir gitu. Tapi baru sekarang ini saya dengar. Lalu dulu saya lagi kecil enggak. Jadi saya pure, mutlak saya dipanggil Tuhan. Bukan saya yang memilih, bukan saya yang memanggil Tuhan karena dulu saya tidak kenal, tetapi Tuhan kenal saya karena saya diciptakan. Karena umat ciptaannya otomatis, ayo Antin, tidak masalah kamu orang berdosa, aku sayang sama kamu. Sayalah orang yang berdosa, sayalah domba yang hilang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segala kebebasan buat saya. Sekarang saya merasakan damai, walaupun saya juga masih banyak pergumulan, tetapi pergumulan dengan keluarga, oh ya, saya nanti kalau ada yang nanya, pergumulan dengan keluarga saya tidak ada. Puji Tuhan, karena mungkin saya tinggal di Belanda ya. Kalau saya tinggal di Indonesia tidak tahu, karena saya tinggal di Belanda dan keluarga saya tinggal di Indonesia, jadi saya tidak ada pergumulan yang sengit dengan keluarga. Cuman pergumulan rumah tangga saya dengan suami pada saat ini, karena suami bukan orang percaya. Suami sampai saat ini masih tidak percaya Tuhan. Anak-anak saya sudah dibaptis tahun 2006 sama dengan saya. Itu 2006 bulan November tanggal 11 itu saya dibaptis dengan kedua anak-anak saya. Dan suami saya sampai sekarang bukanlah orang percaya, tetapi dia respect sama saya. Tetapi yang saya inginkan, saya ingin diberkati pernikahan saya di sebuah altar dan di sebuah altar dengan penuh hikmat. Tetapi sulit itu untuk mendapatkannya karena suami saya tidak percaya Tuhan. Jangankan Tuhan, setan pun tidak percaya. Jadi saya mohon doa dari semua saudara-saudaraku terkasih. Saya juga pergumulan saya dengan suami saya saat ini juga banyak ya. Cuma saya tidak perlu saya utarakan di sini. Cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tetapi saya percaya kalau proses ini akan mematangkan saya dalam iman saya. Karena saya ingin sekali menjadi contoh yang baik buat suami saya. Saya ingin sekali suami saya dimenangkan. Karena saya juga sekarang hidup merasa sendiri dalam iman saya di rumah ini. Jadi masih ada ketidaknyamanan gitu. Karena kadang dia tidak suka dengan suara haleluya, haleluya kalau saya dengar pujian kayak gitu. Jadi saya harus mengimbangi dia. Gitu. Ya begitu aja. Terima kasih. Kalau kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik mungkin yang saya ucapkan yang tidak berkenan di hati saudara-saudara semua penonton. Saya mohon maaf karena saya sebagai manusia yang tidak sempurna dan saya juga kesaksian saya tidak spektakuler seperti murtadin-murtadin lain, tetapi saya hanya mengabarkan di sini kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan, bukan sedang promosi dosa atau bangga dengan dosa-dosa. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusuf. Mungkin kelamaan ya ini. Iya, haleluya, luar biasa. Sorry. Begitu dahsyat. Terlalu enak, ya. Jadi lupa waktu kayaknya. Iya. Kesaksian yang sangat dahsyat ya, bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam seseorang yang tadinya sempat menghina Tuhan, sempat mengolok-olok Tuhan, bahkan termasuk orang yang sangat kuat di dalam pelajaran tentang agama sebelumnya, ya. Dan kita melihat di sini Tuhan Yesus datang dan menyatakan kuasanya secara dahsyat, secara sempurna, ya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Bagi Anda yang mau bergabung, silakan. Linknya kami taruh di live chat.